Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kiai Haji Maman Imanul Haq. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat sekaligus penutup doa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah dan sepuhan kami Ayah Jemi, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesembuhan dan juga kesabaran mendampingi kita semuanya. Ketua Majelis Taklim Al-Islah Ibu Hajah Dimas Maslahat, ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena acaranya mendadak. Saya masih ada di Jakarta dan kebetulan putri saya yang bungsu sedang dirawat. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Al-Fatihah. Jadi kebetulan saya sedang di Jakarta, masa-masa yang sangat padat karena barusan pelantikan anggota DPR RI periode ketiga. Atur nuhun, cermin memilih hati kembali. Cermin apa lagi kan? Ayah cermin. Nah kebetulan
Bapak Ibu sekalian, saya tanya orangnya, kenapa kok tidak ada pengajian di bulan kemarin? Lalu ini udah minggu pertama pun la salam wa alam. Akhirnya saya telepon WA ke Mas, beliau sanggup. Jadi bismillah ibu-ibu, saya mohon ikhlasnya Bapak Ibu, pokoknya minggu pertama Jumat kita jam segini aja ya, sore, pokoknya kita ngaji ibu-ibu. Nah, makanya saya ingin kasih hadiah dulu untuk Al-Islam. Nanti Desember pertengahan Bapak Ibu sekalian Al-Islam, kita ajak ziarah sampai ke Gunung Muria. Tapi sampai Gunung Muria ya Bu ya, jadi cuma sehari. Jadi ke Gunung Jati, naik ke atas ke pusar bumi di Datul Kahfi, setelah itu baru ke Sapuro, setelah itu baru ke Demak, dari Demak ke Kudus, langsung naik ke Muria, Wide ke Muria. Jadi jatahnya satu bis itu sekitar 60 orang. Nah, saya kebetulan didampingi Ketua Yayasan Al-Mizan, Pak Haji Asep Zainal Arifin. Beliau kemarin bertanggung jawab, ibu-ibu ada orang yang ke Senayan, terserah ibu-ibu mau negonya sama Pak Asep, badai ke Muria atau badai ke Jakarta, karena harganya sama, harga bisnya ibu-ibu. Kalau memang mau ke Jakarta ya tinggal ke Jakarta. Jakarta kalau duit. Jadi saya ingin nanti ibu-ibu ketemu juga dengan jamaah Majelis Taklim di Wanajaya. Jadi kami punya pesantren dipimpin oleh Pak Ustadz Maulana, Ustadz Andre, Ustadz Imad. Ini santri bukan santri Jatiwangi, ibu. Santrinya santri Wanajaya, pesantren Wanajaya. Nah, alhamdulillah terima kasih kepada Ustadz Andre, Ustadz Imad bisa menghadiri. Jadi ibu-ibu pilih Muria atau Jakarta? Dua-dua nih. Kayak Muria aja ya Bu ya. Muria aja dulu. Jadi Muria nanti ketemu dengan Pak Asep pun memberangkatkan untuk jamaah yang lain. Jadi ketemu. Berarti bis ada di Yusan. Bis ada di Yusan. Ibu-ibu nanti langsung, ini kan masuk tol, langsung ke Cirebon. Ibu naik nanti ke Sedatul Kahfi, baru ke Pekalongan ke Demak ke Kudus, langsung ke Muria, naik ke atas. Ibu-ibu, ini adalah rasa terima kasih saya terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Mudah-mudahan amanah yang ibu. Jadi anggota DPR itu cuma dua, enak dan enak banget ibu. Di tengah orang kesulitan dan sebagainya, anggota DPR itu tidak pernah kesulitan apa-apa. Bayangkan ibu. Jadi kalau ada orang anggota DPR tidak mau menemui masyarakat yang seperti itu, salah. Anggota DPR itu asal duduk saja, maka dia sudah dapat gaji sekitar 50 juta per bulan. Lalu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali itu dapat uang sekitar 400 juta. Setelah itu saya tidak dikasih rumah, tapi dikasih kos. Sekali kosnya 59 juta per bulan. Terus ibu-ibu pokoknya saya bilang ke adik saya 2029 nyalon ibu-ibu. Nah, saya pun mengundang Pak Ustadz Engkus. Ini yang bertanggung jawab membangun pesantren ibu-ibu di Jatiwangi dan di Wanajaya. Jadi ibu-ibu kalau ke Wanajaya sekarang, Wanajaya itu tempat kelahirannya Warongli, Kiai Oci dan lain sebagainya. Ranji. Nah, Ranji itu dulu, sekarang dipecah-pecah. Nah, salah satunya Wanajaya. Bapak Ibu sekalian,
Saya juga didampingi Ustadz Denny dan juga ini tim media sosial saya, ada Muad, ada Farhan, dan kawan-kawan, ada Ustadz Dadam juga. Mohon doanya mudah-mudahan Allah memberikan amanah. Amin. Karena nama jabatan tuh mentak deg-degan nih Ibu. Jadi bupati ternyata ditangkap KPK. Jadi menteri ditangkap KPK. Apalagi jadi DPR. Saya dianggapnya 3 periode berturut-turut, Bapak Ibu. Alhamdulillah bersih, tidak ada kasus. Walaupun aya wae Ibu, anu tersepen, pasimpuri. Termasuk dia nyolong suara saya. Jadi suara saya di Sumedang Selatan itu diambil, dimasuk-masukin ke dia. Dan harga satu suara kemarin, ibu-ibu kan satu suara, harga mengembalikan suara itu sampai 2,5 miliar. Jadi saya ngeluarin uang hanya untuk mengembalikan suara itu 2,5 miliar. Padahal kalau itu tidak dipakai, bisa dipakai umroh bareng-bareng ya ibu. Nah, tetapi alhamdulillah. Jadi kalau di politik itu gitu, saling gorengkan, saling ini, tiba-tiba ada yang membuat fitnah di Twitter. Tiba-tiba yang mengawe Abu Upik ngaku-ngaku istri kaupatna amaman. Jadi kalau istrinya nggak kuat, langsung marah-marah, kita nggak tahu kan ibu-ibu. Itu dari nomor siapa dan lain sebagainya, kayak gitu. Tapi biarkan aja, itu risiko. Kullu bi nikmatin mahsud. Setiap kita punya nikmat pasti ada yang iri dengki. Jadi lamun ibu-ibu teh aya iri dengki, teh ngomongkeun berarti ibu teh bukan apa. Oh, ngomongkeun urang mah berarti teh bukan apa. Tapi kalau kita diomongin, di fitnah, di apa, oh berarti kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara kita akan singkat banget. Jadi nanti langsung Ustaz Andre dan Ustaz Iman memimpin kita membaca berjanji, itu pun tidak full. Ibu-ibu langsung mahal ruqyah apa? Setelah abtadi'u lalu jawab ba'du, setelah itu alam makamat, setelah itu baru kita berdiri lalu doa. Setelah itu ibu-ibu nanti dibagi oleh Pak Asep makan sore. Saya nggak tahu menu Pak Asep, nggak tahu. Makan sore dan uang untuk beli serabi. Kalau sedikit salahkan Pak Asep ya. Karena yang ngatur seluruh keuangan ibu-ibu Pak Asep. Jadi termasuk, nah barusan ayah tanya saya, kenapa tidak bikin acara sunatan massal dan sebagainya. Nah ayah mengobrol gitu kan. Jadi kalau misalnya ada rumah, ada yang sakit, makanya kita tunjuk saja ke Imas sebagai koordinator dulur Kang Maman di sini. Nanti minta nomor teleponnya ke Pak Asep, ibu-ibu. Jadi Pak Asep ini jadi orang yang paling hari ini bertanggung jawab. Entah berapa rumah yang sudah dibangun. Ketika ada yang rumah roboh, diusir ke mertua dan lain sebagainya, Pak Asep tiba-tiba jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Programnya program pemerintah, termasuk ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi ini Pak Asep ibu-ibu, dia ketua yayasan, dia pun koordinator tim ahli saya, koordinator seluruh dulur Kang Maman dan sebagainya. Jadi tolong nanti kita pastikan dulu bahwa Desember kita akan bermulia, 1 bis silahkan ibu-ibu, terserah Teh Imas ke sama 60 orang itu, tapi kudu aya lalakian ibu-ibu. Oh, kudu ngajak pamegel kanggo ujar izin dan lain sebagainya. Dan kita jaga izin. Nah, termasuk ibu-ibu saya minta tiap Jumat pertama sore kita akan ngadain pengajian seperti ini, ya. Oke, kalau jamaah Wadadang mau gabung sore ya silakan. Seperti itu. Mohon ibu-ibu karena Jumat pun saya agak sulit untuk hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir Al-Mizan ini bikin acara Safari Maulid. Safari Maulid berapa titik ya Pak Seth? Sudah hampir 50 titik itu. Jadi ada beberapa grup grup hadroh. Kalau saya nyebutnya kompen kepret. Keliling ibu-ibu
sampai ke Pemalang kemarin, Pak Ustadz, ke Pemalang, ke Bandung. Ini baru pulang ibu-ibu dari Yaman. Beliau yang hari ini saya tunjuk jadi kiainya. Betul-betul belum punya istri. Ibu-ibu, bisa yang boga mantu kiai. Ini Pak Ustadz Maulana, ibu-ibu. Pakai jubah kemana-mana tiap hari taruh di celana jero kan tarik gitu. Dari boga anak gitu. Jujur ibu-ibu, saya kadang-kadang kesel banget punya anak hanya 3. Seandainya saya punya anak 11 aja, asik banget. Saya punya rumah di sini, Awal Mesia, untuk ente Mas. Ya Bu, ibu-ibu datang ke rumah saya di Jatiwangi nanti. Ibu-ibu pada bisa diajak juga ke Jatiwangi nanti. Itu begitu rumah segede gitu, itu yang isi hanya 1 kamar di depan dekat garasi. Dan itu mupik. Ibu-ibu, bayangkan. Coba kalau anak saya banyak. Ya Allah, ini aneh kadang-kadang. Saya bilang, kenapa kita cuma 3? Udah gitu, putri saya yang pertama melahirkan anak 2, cucu saya. Saya bilang cepet teh punya anak lagi. Nah, cukup 2 saja kayaknya. Anehnya tuh ada yang balengar anak asal itu. Kadang-kadang untuk boga kaos kurang ibu anak terobak. Leres deh. Karena hiburan anak tadi. Seperti itu. Jadi, nah ini yang mohon doanya ibu-ibu. Jadi aja udah dah. Alhamdulillah punya santri. Alhamdulillah. Ini Pak Asep yang saya agak nurut ke saya. Pak Asep itu anaknya udah 4. Saya doakan mudah-mudahan 8. Ya Bu. Jadi saya bilang Pak Asep pokoknya percuma. Beliau ini adalah adiknya Bu Upik, satu-satunya laki-laki. Jadi ini putra mahkotanya Al-Mizan kan. Jadi kalau saya diusir dari Jatiwangi, ibu-ibu yang paling berhak mengusir saya itu Pak Asep. Tapi Pak Asep itu nggak pernah berpikir begitu, justru beliaulah yang ngatur program dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tempat ini menjadi tempat yang barokah. Amin. Jadi ibu-ibu kalau saya lagi agak galau di Jakarta dan sebagainya, itu pasti pulangnya ke sini nih, malam-malam ke sini tidur. Karena ini adalah kamar tempat ibu saya terakhir. Mamah teh kapungkur, Haji Lali terakhir dia ibu. Lalu kita tidak melakukan kayak apa? Kayak apartemen. Lalu kamar mandinya di dalam, kayak gitu. Nah, ketika mau meninggal itu, mama sholat duha. Lalu habis sholat duha, mama minta disuapin sama siapa kan? Ada bibi-bibi yang udah tua itu. Siapa teh? Mak-mak gitu. Yang saya minta kan, saya minta Mak dampingi mama di sini. Itu pas nyuapin ketiga meninggal dunia. Nah, dimandikan tuh di sini, ibu-ibu. Jadi kalau saya lagi agak gelisah-gelisah begitu, tidur aja di sini. Mama itu kan tidak pernah meninggalkan duha, lalu tahajud. 2 buku yang selalu ada di tasnya. Saya harus cek tas ibu-ibu. Yang pertama adalah Majmu Syarif yang kecil. Isinya itu surat Kahfi, surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk. Itu mama nggak pernah lepas dari itu. Yang kedua, Maulid Nabi. Coba lihat. Berjanji. Jadi di tas mama itu ini berjanji sama Majmu Syarif yang kapol. Kapol itu. Saya nggak tahu detik-detik terakhir ada kakak saya yang Misbah tuh yang lebih tahu, ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu ini kenapa yang dibaca ini? Saya bilang, mah rajin-rajin deh. Beliau bilang bahwa inilah kitab yang berisi tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Coba dina kita dina buku nusa ieu ipisna 1 ada kitab Maulid Barjanji. Syekh Jafar Al-Barjanji menulis Al-Jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Beliau dipuji oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa semua orang tersihir oleh bacaan ini, termasuk mengakui bahwa Nabi Muhammad itu punya keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ba'du fa'aqulu wa sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai fa'adin bihi min nasabin toharallahu ta'ala min sifat. Seperti itu. Nah ini penting ibu-ibu,
Ayeuna kan ke ribut nah soal nasab. Jadi saya kadang-kadang sering ditanya orang, kayak mama tuh keturunan siapa ya? Ibu-ibu tiluhurna gimana? Dan yang sebagainya. Saya kadang-kadang nggak bisa jawab. Cuman akhirnya kita cari sendiri ibu-ibu. Bapak Taiin itu dari Cirebon. Itu masih keturunan dari Syekh Abdul Rahman. Ibu-ibu, nenek saya dari bapak itu keturunan dari Demak. Seperti itu karena dari Pekalongan, dari Demak. Nah, mama sendiri itu masih keturunan dari masih ini dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Jadi dulu aki-paki itu nikah dengan nek namanya Nemaya, melahirkan 3 anak. Pertama Wacih, ibunya Waen, lalu Wao, ibunya Neng Misbah. Cantik, Wao tuh paling cantik, paling pintar. Tapi turun ke anak-anak aneh. Kudu kan yang Misbah teh pintar, ibu-ibu gelis. Kita standar ya. Kemarin pada ke rumah ibu ceritanya dengan Neng Misbah terus siapa nih? Adik-adiknya kayak gitu. Ngerasa kak adik maman dulunya adik sorangan buset bu. Asup kayak mana Pak Asep? Namakan kue di kelok kasih. Udah gitu nanya. Gak ada kasahan. Ayo gue bilang Pak Haji Mama di oh paling gitu. Mau nih gus beak kata tuh. Gus gitu kan sengaja dibalik-balik dari kak. Karena kelok kadang terus gitu. Bakar ibu reus. Tapi yang dimasuki rumahnya Pak Asep dulu ya. Begitu. Nah, ibu-ibu, Neng Maya itu masih seketurunan itu dengan Kiai Haji Zainal Mustafa, pahlawan nasional itu. Cuma Neng almarhum meninggal dunia ketika sholat subuh ditembak gitu. Ditembak, dia tersungkur, sujud dan sebagainya. Nah, mama itu sebelum meninggal sempat ziarah ke makam ibunya dulu, nenek kami. Cantik banget ibu-ibu, saya lihat fotonya. Dan nenek kami itu cantik dan meninggal dunia dalam keadaan sujud. Kita mau dari catat mereka TN meninggal dunia dalam keadaan sujud, lain dalam keadaan nyumput. Mama nyumput, udah pinjol kan aduh. Nah ibu-ibu, jadi ketiga-tiganya ini memang dibawa oleh Aki ke sini, lalu Aki nikah dengan siapa? Yang pinggir makam Aki itu? Nerohana itu ibu-ibu mantan istrinya Kiai besar di Sumedang. Kiai siapa ya? Aduh ibu-ibu. Nah makanya saudara, kenapa kita kenal dengan banyak saudara seperti itu? Nah Kiai itu kalau saya ziarahi makamnya dan sebagainya. Lalu Nerohana meninggal, itu yang ngurus 3 putri itu. Lalu juga Aki nikah lagi dengan, pokoknya yang saya ingat nikah dengan Mi Korea. Lalu dengan nenek Cemberok dari Ciwidey. Iya saya pernah punya nenek meditnya minta ampun ibu-ibu. Dan itu ingat terus. Nah jadi ibu-ibu, wih mangga. Lu yang suping kesepuhan di marga mukti. Jadi marga mulia, marga mukti. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa rumah ini saya harus pertahankan ibu-ibu? Karena saya masih ingat banget dari mulai lahir, TK, SD di sini. Alhamdulillah, Delilik kemarin baru pulang haji. Alhamdulillah. Jadi putri bungsunya Pak Kiai Im dan Ibu Haja Lali itu udah berangkat haji duluan. Jadi saya duluan nomor 1, saya itu Delili. Tahun depan Pak Asep Romo, Wadadan dulu. Saya Wadadan, Delili, lalu Asep Rombon besok. Tahun depan setelah itu di akhir, insya Allah di Elis mau kita umrohkan ibu-ibu. Nah,
Tidak ada yang kami bahagiakan kecuali keluarga ini menjadi keluarga yang dapat dukungan dari keluarga besar, Kiai Makmun Budiman, dari Pak Haji Salim, dari Bu Dodo dan sebagainya. Jadi rumah ini menjadi rumah yang menjadi momentum. Ibu-ibu kali dia masih kosong atau kapayu biasa. Nah. Seragamnya sami. Bawa sami. Pokoknya. Nah, selanjutnya di kitab ini ada juga yang namanya kitab Maulid Ad-Dibai. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai menulis dengan sangat baik sholawat di dalam ini. Diba sendiri menjadi qasidah atau bentuk lagu dari Syarhul Anam. Jadi ibu-ibu ada kitab ketiga di sini namanya Syarhul Anam. Di samping Syarhul Anam ada burdah. Kalau burdah ditulis oleh Imam Al-Bushairi. Imam Al-Bushairi. Saya pernah berziarah dengan Bu Upik ke Imam Bushairi di Alexandria di Mesir. Mohon doanya ibu, putra saya sekarang sedang S2, baru beres masuk S3 di Mesir. Jadi putra saya itu udah 7 tahun kebalik-balik, Mas. Jadi boga anak laki ibu-ibu ke Mesir, dia udah beres S1, sekarang S2. Dia bilang saya mau pulang nanti aja udah S3. Urang mah biasa boga anak balalik wae Bu. Ini sampai kita tengok ke Mesir. Lalu dia haji dengan uang sendiri. Jadi udah haji nih. Jadi kalau kita panggil haji, damang, papa haji, habli, habli ibu. Nah habli yang nanti akan meneruskan pesantren yang di Wanajaya. Sementara yang bungsu Emily nanti yang dengan Pak Haji Asep itu di Jatiwangi. Nah ibu-ibu, jadi ketika Imam Bushairi sedang sakit, beliau dalam keadaan stroke, beliau menulis. Salah satu tulisan yang paling banyak kita baca adalah kalimat Ya Rabbi bil Mustafa al-dhil maqasidana waghfir lana amama ya wasi'al karami huwa habibul ladzi tujassafa'atu li kulli halimina ahwali mudaini maulaya sholli wa sallim daiman rabbana ala nabiyika khairil khalqi kullihim. Beliau nak nulis burdah seperti itu, tiba-tiba beliau bermimpi. Mimpi didatangi Rasulullah. Waktu mengimpi tadi didatangi Rasul gitu. Orang mengimpi tadi budak-budak selang. Karena kita mau tidur aja nggak pernah wudu, nggak pernah baca doa dan lain sebagainya. Ibu-ibu. Nah, tiba-tiba Rasul bilang, tolong bacakan sholawat yang kau tulis. Lalu yang mana? Dijawab itu tuh yang dimulai dengan amin tadakkuri. Akhirnya dibacakan, Rasulullah membuka jubahnya, lalu jubahnya itu dipakaikan, lalu beliau tiupkan ke yang sakitnya dan besoknya tiba-tiba sembuh. Biwarakatis sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tradisi baca sholawat itu seperti di kami di Al-Mizan ibu-ibu itu menjadi semacam obat. Karena malaikat bisa menghitung berapa tetesan air hujan yang turun ke muka bumi ini, tapi malaikat tidak tahu berapa pahala yang diberikan pada orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya pernah berziarah ke baru kemarin ke Maroko. Terang Maroko dulu di Cibuja dulu. Maroko itu di Afrika Utara. Dia berbatasan dengan Spanyol
Jadi kalau kita ke Spanyol itu 14 km lewat satu selat namanya Gibraltar. Saya pernah ke Maroko 2 kali, baru kemarin pulang ibu-ibu. Lalu pernah ke Spanyol 2 kali. Kenapa menjadi penting? Di Maroko itu ada daerah namanya Pes dan Marrakesh. Di Marrakesh ada yang namanya 7 wali, namanya Rijalus Sab'ah. Jadi saya kalau ke Marrakesh, ibu-ibu, jadi kita transit di Abu Dhabi misalnya, lalu langsung ke Marrakesh. Di Marrakesh itu pertama makam yang kita kunjungi namanya makam Qadiyah. Qadiyah menulis kitab namanya Asy-Syifa. Di Asy-Syifa dijelaskan tentang bagaimana yang berkaitan dengan Rasulullah menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu Rasulullah mampir Kabumina Anas bin Malik, ibuna namina Ummi Sulaim. Rasulullah menuju kulem, Kailulah namina siang-siang, muncul ibu-ibu keringatnya. Tiba-tiba kagarewakeun ku Ummi Sulaim. Saur Rasulullah, Ummi Sulaim nuju naon? Iya, abdi nuju ngawadahang keringat Rasulullah anu muncul. Kanggo naon? Saur anjeunna kanggo wewangian keluarga abdi. Bayangkan Bu, Rasulullah upami ngalangkung ka hiji tempat, maka tempat itu bisa dikenali dilewati Rasulullah selama 40 hari, wanginya itu tidak hilang. Itu hebat itu. Di Asy-Syifa pun dijelaskan, ibu-ibu, Rasulullah pernah ketika perang Uhud beliau luka. Makanya kalau ditanya mukjizat Rasulullah itu apa? Mukjizat Rasulullah itu selalu dibicarakan di Quran. Rasulullah tuangna sami jeung urang, kulemna sami jeung urang, kapasarna sami jeung urang. Tetapi Rasulullah mengambil seluruh unsur kemanusiaannya itu untuk memuliakan manusia. Urang makan itu ibu-ibu, tuang ku tuangna, kadang-kadang nuang hak batu. Kapasar ku kapasarna, kadang-kadang urang mah ngasauku ngabu goreng dagangan batu. Sabar eta tongkol 5.000. Aku tongkol buru 5.000. Bari ngaleos teh. Sugan digeroan deui. Kan urang mah ngabu goreng dunia teh ku sabahayang eta tongkol. Leres teu? Ibu-ibu, Rasulullah mah teu pernah nalika icalan Rasulullah nyebatkeun harga kainnya berapa ya? Oh seanu, tapi mohon maaf ini harganya saya turunkan karena ini ada bolongnya sedikit. Rasulullah mau wartos ibu-ibu. Kurma tuh segini ya. Oh ini agak lebih murah karena yang ini lebih muda. Geus kitu Rasulullah mah seneng ngempohan. Apa gue rabi di alit SD 3 Cimalaka. Lamun urang meser kacang teh geuninnya sok ditaker. Ret digitukeun. Rajin diratakeun tapi ditambahan deui. Meser daging ibu-ibu. Meser daging kan di Arab meser daging teh hiji sadaging sareng domba, setengah domba, seperempat di urang saon babakeun gajinya. Karagok. Tapi kalau sudah dikasih itu sok ditambahan nih. Krek saeutik embong. Itu yang membuat ekonomi Islam berkembang karena ada embong. Rasulullah getihan, ayah sahabat ibu-ibu, tiba-tiba hoyong ngabersihkeun geutina tapi diletak. Kaleueut. Anjeunna nyebatkeun, "Ya Rasulullah, syaribtu damak." Aku meminum darahnya. Sakedik lah nya kaos urang kakeureut nih. Kata Rasulullah, "Fa idan lan tastaqi abada." Lamun kitu anjeun moal gering saumur hidup. Jadi cai wuduna jadi rebutan, getihna kaleueut. Air keringatnya jadi air wangi ibu-ibu. Itu karena kehebatan Rasulullah SAW. Sahur Qadiyah bin Asy-Syifa. Lalu ziarah ke Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Dalailul Khairat. Kita hoyong ngajak ibu-ibu maca Dalailul Khairat. Tapi kudu unggal sonten ibu-ibu. Karena aya yaumul Isnin, poe Senin, poe Selasa, poe Rebo. Nah, urang mah saminggu sakali wae. Ngateuing poe ngaji teh ibu-ibu ataupun salakina. Nah, ibu-ibu Dalailul Khairat ditulis ku Imam Sulaiman Al-Jazuli.
Makanya suatu saat Syekh Sulaiman Al-Jazuli kan di Maroko masuk padang pasir, beliau tiba-tiba kehausan dan ingin wudhu. Dia cari air nggak ketemu, akhirnya ketemulah air sedikit, tapi jeruk. Kumaha carana ieu nyokot cai. Tiba-tiba di luhur bukit aya budak leutik. Aya naon mah? Jiga nu bingung. Ieu jang nek wudu jeung aya ngaleueut, tapi itu cairna sakitu jerokna. Ah, hadir ku abdi. Eta budak ibu-ibu kunyam nyiduhan, kecrot. Setelah diciduhan tiba-tiba airnya naik ke atas dan Imam Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli bisa ngaleueut dan wudu. Anjeun naros, "Jang, di mana anjeun boga kahebatan kawas kieu?" Anjeun ngajawab, eta budak ngajawab di kasratis sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuseurna mau sholawat. Sholawat kumaha? Teu pira ibu-ibu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril we dilobakeun ku urang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Akhirnya gaduh murid ibu-ibu, gaduh murid namina Syekh Abdurrahman At-Tuba, gaduh murid deui namina Syekh Al-Ghazwani. Dugi ka urang ngaos dalam novel. Jangan sing tos sumping ka makam pengarang sholawat Fatih Al-Imam Ahmad ibu-ibu At-Tijani. Pernah ziarah ka makam anu nulis sholawat Nariyah. Pernah ziarah kan nulis beberapa sholawat besar. Dan buktinya subhanallah ku sholawat mah satu-satunya amalan yang paling ringan diamalkan, tidak punya beban. Ibu nek gaduh wudu maca sholawat teu masalah. Ibu nuju head to head mau sholawat teu masalah. Datang tong bilang mau sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita nanti amalkan sholawatnya. Ibu-ibu turun kepada kesepuan di Marga Mukti, dicana ku Kang Deni, ibu-ibu, dia tim medsos abdi Kang Farhan teh putrana Kang Deni. Jadi ke aya studio di dia di luhur, di Lenta Imas, engke ngadamel podcast. Ibu-ibu, ayeuna nuju usum podcast teh. Abdi kalarsan nyobat sareng Sanazak gaduh podcast parenting. Ibu-ibu kamari pendak kan di DPR lah artis malu ini ibu-ibu. Jadi abdi mah panggih jeung Once, panggih jeung Amadani, Mulan Jamila, Desi mah ngomong salah. Tah anu pangresep-resepna panggih jeung Komeng ibu-ibu. Jadi ibu-ibu mun ke kedah ngabiasakeun ya. Ngabiasakeun ngadamel podcast daripada dikuasai ku podcast teu parugu mending kene kurang-kurang. Jadi engke teh Mas alislah ye urang aya pelatihan podcast. Pelatihan ngadamel video. Jadi engke Kang Farhan ngalatih ibu-ibu. Naon ibu-ibu tutorial ngadamel goreng jengkol. Naon deui? Nah, kebetulan Adi kabungkur ngaos tajwidna di Al-Mahfurlah sesepuh urang sadaya Kiai Mahmud. Teras di bimbing qiraatnya ku Teh Imas, ibu-ibu Teh Imas teh Qori'ah juara nasional, juara MTQ provinsi. Ibu-ibu. Tak kadang mah ada podcast Teh Imas teh Bu. Tajwid. Zaman abdi mah tajwidnya apa bisa? Linuni taskun wali tanwini arba'u akami utawi dari hukum numpah tanwin eta aya obat hukum anu yakin. Bawa lama apa ibu kerja di santri kerja di kiai mah poho ibu. Apa ibu sadaya? Terus gitu. Nangke ngadamel. Jadi kita jadikan majelis ini kanggo majelis termasuk Pak Asep
nitipkan di dia ibu-ibu jadi garda terdepan. Mana nu tiasa dibantu kurang dan sebagainya. Jadi pengawasan teh ulah sekedar pengawasan ibu. Tadi Jimmy, Pak Ayah Jimmy terus melaporkan ya kita bikin acara apalah, pengobatan gratis kah, sunatan massal kah. Kemarin berapa Pak? Sunatan massal. Jadi Al-Mizan Manajaya itu nembe 4 bulan ibu-ibu, tapi terus ngayakeun sunatan massal, terus pertemuan, terus ngayakeun wayang. Terus wayang aja ibu. Orang ngundang ustazahnya. Wayang ibu. Lucu aja, ada resep wayang dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadayana. Hatur nuhun sekali deui ka para kasepuhan. Urang ngawitan mau sholawat ibu-ibu, mudah-mudahan Allah ngaridhoan sadayana. Orang kintukeun Al-Fatihah khusus kanggo putra Bapak Kumbian almarhum Haji Abdul Rahim, almarhum Ibu Nyai Haji Lali Halimah, sareng sadaya ibu orang sadayana ala hadiniya wa ala niyatis sholihah ila hadratin Nabi Mustafa ba'da syafa'ah Sayyidina Muhammadin al-mahbubi ala mana wa bihi salafus sholih wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram khususan ila ruh sebatkeun Nabi ibu orang masing-masing. Al-Fatihah. Sekali deui Fatihah kanggo pun anak nu bungsu ibu-ibu Emily Gaitan Nurul Haq. Anjeunna bade beres kuliah di Indonesia, bade angkat ke Kanada ibu. Yang manajemen, mudah-mudahan damang. Karena nu paling mirip sareng abdi nu bungsu ibu. Di pamiripna terus jika nama cinta pertama anak perempuan itu memang ayahnya ibu. Jadi menuju abdi eleh jadi bupati, Ica itu pulang. Lalu Pak orang ke gunung yuk. Waduh, ngajak ke gunung ibu. Tapi tiap abdi pada dilantik, lamun teu geuring, naon ibu-ibu. Padahal yang paling banyak dipoto, banyak ngobrol dan sebagainya itu nunggu. Jadi anak, mudah-mudahan para putra orang saleh sadayana, anak Emily bisa mengakhiri kesehatan, kesembuhan. Al-Fatihah. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.